Salam dan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita menjalani satu hari ini, Jumat 15 Desember 2023, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi semangat bagi kita untuk menjalani satu hari ini agar semua yang kita kerjakan dan lakukan dalam satu hari ini diberkati Tuhan dan kita melakukannya dalam penuh sukacita dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan Almanak HKBP hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan diambil dari Injil Matius 25 ayat 13. Matius pasal 25 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu yang diajarkan Tuhan Yesus yang penting untuk selalu kita gumuli adalah hidup yang selalu berjaga-jaga. Ajaran ini berhubungan dengan kedatangannya kedua kalinya, di mana tidak seorang pun tahu kapan waktunya. Inilah yang selalu diajarkan kepada kita di setiap memasuki minggu-minggu Advent tiap tahunnya, agar hidup kita menunjukkan sikap yang selalu menanti dan berjaga-jaga, karena Dia pasti datang. Yesus membuat perumpamaan tentang kedatangannya dalam cerita 10 gadis yang menantikan kedatangan sang mempelai laki-laki. Kita tahu bahwa bagi orang-orang muda menikah dan memiliki pasangan adalah hal yang ditunggu-tunggu. Menjadi suami dan istri adalah doa dan harapan setiap orang-orang muda. Namun ada tradisi atau adat yang harus dilalui untuk menjadi suami dan istri. Pada zaman Tuhan Yesus, mempelai perempuan harus menunggu kedatangan mempelai laki-laki yang kadang tidak tahu kapan tiba untuk menjemputnya. Sepertinya perilaku itu sudah menjadi hal yang biasa kala itu. Dari cerita perumpamaan itu ada yang menarik untuk diperhatikan. Apa itu? Ada 5 gadis yang bijaksana dan yang 5 gadis lagi tidak bijaksana. Kok bisa? Rupa-rupanya yang bijaksana itu telah mengantisipasi ketidaktahuannya tentang kedatangan sang mempelai pria. Dan dia benar-benar menyediakan minyak untuk pelitanya. Sedangkan yang lain, sepertinya mereka tidak peduli. Seolah-olah semuanya seperti yang di benaknya. Akhirnya, 5 gadis yang tidak bijaksana tertinggal dan tidak memperoleh apa yang diharapkan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jemaat Kristus yang baik, jika kita berandai-andai, seandainya Kristus datang, apakah kita adalah bagian dari orang yang layak masuk dalam kerajaan sorga? Apakah Tuhan mendapati kita sebagai seorang yang mengaku percaya dengan kata dan perbuatannya? Apakah Tuhan mendapati kita sebagai seorang yang Dia harapkan? Apakah kita adalah orang yang dituntunnya dan yang dibimbingnya? Kita bisa saja rajin beribadah, memuji Tuhan, berdoa, dan senang mendengar firman Tuhan. Tapi sudahkah kita benar-benar siap jika Tuhan datang? Menjadi orang Kristen yang bijaksana tentunya memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk tidak menunda semua persiapan menanti kedatangannya. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan selalu mengarahkan hidupnya dan pengharapannya. Pameo, orang Melayu, mengatakan, sesal kemudian tidak berguna. Masa hidup kita saat ini adalah masa persiapan menanti kedatangan Tuhan. Jangan tunda untuk melakukan persiapan. Dalam Mazmur dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jika Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita,
itu artinya kita masih diberi kesempatan mempersiapkan diri pada hari kedatangannya. So, baiklah kita bijaksana memakai waktu dalam kehidupan ini, sebab kita tidak tahu kapan waktu itu akan berhenti untuk kita jalani di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Terlalu sering bagiku tidak memikirkan hal-hal yang Engkau inginkan dariku. Tuhan, ajari aku untuk selalu berjaga-jaga pada masa-masa penantian kedatangan-Mu, seperti memperbaiki sikap dan perilaku yang sesuai kehendak-Mu. Amin. Selamat beraktivitas sama Nyinang. Horas.